Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liliana Akimi Mataka, NIM T 2018-4053, Prodi PGMI kelas D2. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang lingkungan belajar efektif. Baik, berbicara tentang lingkungan belajar. Lingkungan belajar secara langsung memberikan pengaruh kepada proses dan hasil perilaku siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, lingkungan belajar merupakan faktor penentu keberhasilan dalam membangun kemampuan perilaku siswa. Dengan demikian, pengertian secara sederhana dapat dirumuskan bahwa belajar adalah suatu tempat atau suatu keadaan yang mempengaruhi proses perubahan tingkah laku manusia. Nah, menurut Heemstra, definisi lingkungan belajar itu yaitu dapat diungkapkan bahwa lingkungan belajar itu merupakan semua yang ada di sekitar kita, baik kondisi fisik, psikologi, maupun budaya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan orang dewasa dalam bidang pendidikan. Nah, karena yang dibahas dalam psikologi pendidikan ini adalah di bidang pendidikan, maka kita ambil pengertian dari Heemstra gitu. Nah, sebelum kita menuju ke lingkungan belajar, bagaimana sih cara penataan lingkungan belajar yang benar? Bagaimana lingkungan belajar yang efektif itu? Kita sebelumnya akan membahas tentang bagaimana penataan atau pengelolaan kelas. Nah, di sini aktivitas guru dalam menata lingkungan itu lebih dikonsentrasikan pada penataan lingkungan belajar di dalam kelas. Nah, oleh karena itu, guru dalam melakukan penataan lingkungan belajar di kelas tidak lain melakukan aktivitas yaitu pengelolaan kelas ataupun mengatur kelas. Psikologi pendidikan mempelajari pelajaran atau siswa, belajar dan mengajar. Nah, prinsip-prinsip ini memusatkan perhatian di mana informasi, keterampilan, nilai, dan sikap itu diteruskan dari guru ke siswa. Namanya juga pendidikan pengelolaan di kelas atau mengatur kelas. Jadi yang mana pendidikan ataupun nilai-nilai di sini diterapkan dari guru ke siswa ataupun disampaikan dari guru ke siswa. Nah, psikologi pendidikan tidak terbatas hanya di laboratorium saja. Psikologi pendidikan terutama berhubungan dengan apa yang terjadi di dalam kelas, karena pengorganisasian atau cara mengatur kelas ya. Nah, strategi khusus yang dapat digunakan oleh guru untuk melaksanakan tugas yang harus mereka capai, yaitu contohnya strategi untuk memotivasi siswa, strategi untuk mengatur kelas, dan disiplin-disiplin strategi lainnya. Nah, guru pun juga harus mengetahui cara menyelesaikan masalah yang timbul di dalam kelas. Salah satunya yaitu mengetahui kebutuhan akan pendekatan ilmiah. Jadi nggak melulu guru itu memberikan materi, tapi mereka juga harus memberikan pendekatan kepada seorang siswa gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu menggunakan penelitian untuk menyelesaikan masalah di kelas. Jadi guru itu harus juga meneliti bagaimana siswa-siswa mereka itu berkembang. Nanti yang ditakutkan mereka itu berkembang tapi tidak sesuai dengan apa yang guru inginkan gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu teori untuk mengajar. Nah, salah satu dari masalah-masalah psikologi, biasanya seorang guru itu mengambil bagaimana teori mengajar yang berbeda agar menyelesaikan masalah psikologi yang dihadapi oleh siswa. Seperti itu. Kemudian pengelolaan kelas. Adapun pengelolaan kelas di sini ada dua klarifikasi, yaitu pengelolaan kelas yang bersifat fisik dan non fisik. Nah, salah satunya yang fisik ini udah pasti fisik itu terlihat jelas ya, yaitu adapun pengelolaan kelas tersebut mencakup peraturan, pengaturan, perabotan kelas. Nah, contohnya seperti guru itu juga meneliti bagaimana bentuk dan ruangan kelas. Kemudian
bentuk dan ukuran meja dan kursi peserta didik. Seumpamanya gini, kalau seumpamanya dalam kelas mejanya yang satu lebar banget, yang satu kecil sekali, kan itu juga bisa menjadi masalah dalam pembelajaran. Kemudian jumlah dan tingkatan peserta didik, jumlah kelompok dalam kelas, jumlah peserta didik dalam tiap kelompok. Nah, hal-hal itu harus diperhatikan dalam guru dalam mengatur peserta didik dalam mencakup siapa saja yang menyusun anggota kelompok serta kriteria kelompok. Nah, kemudian pengelolaan kelas yang memfokuskan pada sifat yang non-fisik itu yaitu salah satunya interaksi peserta didik dengan peserta didik lainnya. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dengan guru. Yang ketiga adalah lingkungan kelas maupun kondisi kelas menjelang ataupun selama ataupun akhir pelajaran. Jadi lingkungan kelas itu juga harus diperhatikan pada waktu pembelajaran berlangsung gitu. Adapun konteks pendidikan psikologi di Indonesia, kita bahas saja Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah salah satu tokoh yang memberikan nilai-nilai leluhur kebangsaan dalam mendidik generasi bangsa Indonesia. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan adalah daya-daya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka keselarasan dengan dunianya. Nah, maksudnya keselarasan dengan dunianya ini yaitu manusia yang berbudi pekerti adalah yang memiliki kekuatan batin dan karakter. Yang kedua yaitu manusia di Indonesia yang maju pikirannya adalah yang cerdas kognisinya. Maksudnya cerdas kognisinya ini manusia itu tahu banyak, juga banyak tahu. Maksudnya gini, kalian tahu penggunaan meja, tapi nggak tahu kalian itu pembuatan meja itu dari apa gitu. Kalian nggak tahu, itu bukan cerdas kognisinya, tapi cerdas kognisinya itu kalian tahu pembuatan meja, kalian tahu meja itu untuk apa, seperti itu. Kalian itu jadi harus banyak tahu serta tahu banyak gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu manusia di Indonesia mengalami kemajuan pada tataran fisik ataupun tubuh yang tidak sementara sehat secara jasmaninya. Nah, yang mana fungsinya tersebut yaitu memerdekakan dirinya dari dorongan ke tindakan kejahatan. Jadi pertumbuhan tubuh mereka itu tuh diselaraskan. Jadi mereka tuh nggak terdorong untuk ke tindakan kejahatan gitu. Adapun manfaat mempelajari psikologi pendidikan yaitu yang pertama, memahami perbedaan siswa. Pasti ya, masing-masing siswa itu nggak mungkin sama karakternya. Mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Maka dari itu kita butuh mempelajari psikologi pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu memahami strategi serta metode pembelajaran. Jadi karena kita udah tahu karakter seorang siswa, masing-masing siswa berbeda, jadi kita tahu strategi mana yang harus kita gunakan serta metode pembelajaran mana yang cocok kita gunakan, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif di dalam kelas. Kalau kita udah tahu masalahnya masing-masing siswa, secara otomatis ketika pembelajaran di dalam kelas tidak kondusif, maka kita bisa memberikan cara bagaimana mengkondusifkan kelas tadi. Nah, kemudian yang keempat yaitu memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa. Kan kita sudah mempunyai bagaimana bekal untuk bagaimana menghadapi anak, masalah-masalah anak. Nah, di dalam sini kita bisa memberikan bimbingan serta arahan kepada siswa. Kemudian yang kelima yaitu mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, setelah semuanya itu tadi kita gapai, kan kita bisa mengevaluasi bagaimana, oh ternyata metode ini cocok buat anak yang memiliki masalah seperti ini, dan seperti itu. Kemudian lingkungan belajar efektif. Nah, pembelajaran ini merupakan inti proses pendidikan secara keseluruhan. Pembelajaran mengandung serangkaian aktivitas dari guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik, ya kan? Nah,
Penataan lingkungan kelas yang baik serta dapat diwujudkan di lingkungan belajar yang efektif, yaitu dapat menumbuhkan gairah belajar pada siswa. Nah, adapun gimana sih gairah belajar pada siswa itu? Salah satunya memiliki ciri-ciri, yaitu suasana kelas yang tertib. Suasana kelas yang tertib secara otomatis siswa itu terfokus pada apa yang diajarkan oleh guru. Itu merupakan lingkungan belajar yang efektif. Nah, yang kedua yaitu kebebasan belajar siswa yang maksimal. Kita juga memberikan waktu kepada siswa untuk mereka itu bisa belajar sebebas-bebasnya, tapi tetap selalu ada pengawasan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu berkembangnya tingkah laku anak sesuai dengan tingkah laku yang diinginkan. Yang keempat yaitu iklim sosioemosional kelas yang positif. Nah, yang terakhir yaitu organisasi kelas yang efektif. Nah, di organisasi kelas yang efektif ini kita misalkan ya, ketika ketua kelas melarang kita untuk makan di dalam kelas, tapi ketua kelas sendiri memakan makanan di dalam kelas, itu pasti membuat organisasi kelas yang tidak efektif, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan. Nah, di lingkungan belajar yang efektif ini yang dimaksudkan yaitu organisasi kelas yang efektif. Jadi ketika kelas tidak efektif, maka akan menghambat kelangsungan dan keberhasilan kegiatan pembelajaran. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya Liliana Akim Mataka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.